Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sinta Malina, dosen Finance Program dari School of Accounting Bina Nusantara University. Pada kali ini kita akan membahas modul 9 dengan judul obligasi dan jenis-jenisnya. Tujuan dari sesi ini agar siswa-siswi dapat memahami obligasi dan saham, dan pada modul ini kita akan fokus untuk memahami obligasi. Ada 3 capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, memahami definisi dan konsep obligasi, mengidentifikasi jenis-jenis obligasi, memahami aspek legalitas obligasi. Nah, apa sih itu obligasi? Obligasi adalah instrumen jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan dana dalam jumlah yang besar, biasanya dari bermacam-macam grup pemberi pinjaman. Dan obligasi ini kita recall lagi materi sebelumnya, yaitu ini berbasis hutang. Nah, pasar modal sendiri merupakan pasar yang juga memperjualbelikan obligasi. Obligasi merupakan instrumen pasar modal berbasis hutang, dan instrumen obligasi juga bisa dikategorikan pada pasar modal internasional. Pasar modal internasional atau obligasi internasional. 1. Pasar Eurobond. Ini adalah pasar untuk perusahaan dan pemerintah yang menerbitkan obligasi didenominasikan dalam dolar dan menjualnya kepada investor yang berada di luar Amerika Serikat. Yang kedua, pasar obligasi asing atau foreign bond. Ini adalah pasar untuk obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah asing yang didenominasikan dalam mata uang investor dan dijual di pasar atau negara investor. Lalu kita masuk ke obligasi perusahaan dan pemerintah. Untuk pemerintah dikenal dengan nama municipal bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau regional. Sedangkan obligasi yang diissue oleh perusahaan dikenal dengan nama corporate bonds, instrumen hutang jangka panjang yang menunjukkan bahwa perusahaan meminjam sejumlah uang dan berjanji untuk mengembalikan hutang tersebut pada saat jatuh tempo dengan kondisi yang jelas dan tertera saat penerbitan. Nah, apa sih aspek legal obligasi perusahaan? Kita harus mengenal yang namanya par value, face value, atau principal. Ini adalah 3 istilah namun mempunyai makna yang sama, yaitu sejumlah uang yang harus dikembalikan oleh peminjam saat jatuh tempo, sedangkan selanjutnya adalah coupon rate yang merupakan persentase dari nilai par obligasi yang harus dibayarkan secara tahunan, biasanya dibayarkan secara semi-annual. Nah, ini ada aspek-aspek legal berikutnya. Teman-teman bisa baca lebih lanjut dari bukunya tentang bond indentures, standard debt provision, restrictive covenants, subordination, seeking fund requirement, collateral, secured and unsecured bond, dan juga trustee. Kita masuk ke kuis yang pertama, pasar untuk perusahaan dan pemerintah yang menerbitkan obligasi didenominasikan dalam dolar dan menjualnya kepada investor yang berada di luar Amerika Serikat, merupakan pengertian dari A. foreign bond, B. Eurobond, C. Euro currency, dan D. equity. Yang kedua, berikut adalah aspek legal obligasi, kecuali par value, principal, coupon rate, atau expected return. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk mengerjakan kuis ini di akhir sesi, dan juga jangan lupa lebih lanjut untuk mempelajari materi ini di buku Principles of Managerial Finance. Begitulah akhir dari modul ini. Kita berjumpa lagi di modul-modul selanjutnya. Sampai jumpa!